Konsep diri. Nah, di sini kita akan membahas tentang konsep diri. Teori perkembangan konsep diri tidak dibawa sejak lahir ya teman-teman, namun dia berkembang secara bertahap dan dipelajari. Nah, konsep ini akan berkembang baik apabila budaya pengalaman keluarga memberikan pengalaman yang positif. Pengalaman awal dalam kehidupan keluarga merupakan dasar pembentukan konsep diri karena keluarga dapat memberikan perasaan dari diri kuat atau tidak kuat. Nah, rentangan respon konsep diri. Nah, yang pertama ada respon adaptif, lalu respon maladaptif. Di sini ada gambaran diri, harga diri. Harga diri adalah penilaian pribadi terhadap hasil yang dicapai dengan menganalisa beberapa jauh perilaku memenuhi ideal diri. Nah, di sini ada kata pepatah, jika individu selalu berhasil, maka cenderung mempunyai harga diri yang tinggi, dan jika individu sering mengalami kegagalan, maka cenderung mempunyai harga diri yang rendah. Untuk meningkatkan harga diri dapat dilakukan dengan memberikan kesempatan untuk berhasil, yaitu dengan memberikan tugas yang kemungkinan dapat diselesaikan, kemudian diberi pujian atau penghargaan atas keberhasilannya. Lanjut ke materi selanjutnya, yaitu peran. Peran adalah pola sikap, perilaku, nilai, dan tujuan yang diharapkan dari seseorang berdasarkan posisinya di masyarakat. Nah, lanjut, stres peran terdiri dari yang pertama, konflik peran dialami jika peran yang diminta konflik dengan sistem individu atau peran yang konflik satu sama lain. Yang kedua, peran tidak jelas. Ketiga, peran tidak sesuai terjadi. Dan yang ketiga, peran berlebihan terjadi. Lanjut, yang kelima ada identitas. Identitas adalah kesadaran akan diri, merupakan sintesa dari semua aspek konsep diri sebagai suatu kesatuan yang lain. Nah, ciri-ciri individu identitas diri positif adalah mengenal diri sebagai organisme yang utuh, terpisah dan dari orang lain, mengakui jenis kelamin sendiri, dan ciri-ciri lainnya. Lanjut, konsep diri positif. Tanda-tanda individu yang memiliki konsep diri yang positif adalah yakin, merasa setara dengan orang lain, menerima pujian tanpa rasa malu, menyadari bahwa setiap orang mempunyai berbagai perasaan, dan introspeksi diri. Dasar konsep diri positif adalah penerimaan diri. Kualitas ini lebih mengarah ke kerendahan hati dan kedermawaan daripada keperilakuan dan keegoisan. Orang yang mengenal dirinya dengan baik merupakan orang yang mempunyai konsep diri yang positif. Nah, tanda-tanda individu dengan konsep diri negatif, yaitu peka terhadap kritik, responsif sekali terhadap pujian, cenderung bersikap hyperkritis, cenderung merasa tidak disenangi orang lain, bersikap pesimis. Nah, di sini ada tanda individual yang memiliki konsep yang negatif ya teman-teman. Dia cenderung tidak percaya diri kalau orang yang memiliki konsep diri yang negatif. Nah, konsep negatif akan mudah menyerah sebelum berperang. Lanjut, pengertian konsep diri adalah semua ide-ide, pikiran, kepercayaan, dan kependirian yang diketahui individu tentang dirinya dan mempengaruhi individu dalam berhubungan dengan orang lain. Lanjut, konsep diri, keseluruhan aspek dari medan yang dipahami yang dapat ditunjukkan bila kita mengatakan I and me, menurut Eber Arkoff. Nah, di sini juga ada pendapat dari Robert Burns tentang konsep diri. Jadi banyak sekali ya teman-teman menurut para ahli tentang konsep diri itu. Nah, komponen konsep diri. Nah, di sini ada komponen perseptual, yang kedua komponen konseptual, yang ketiga komponen attitudinal, yaitu sikap-sikap seseorang mengenai dirinya terhadap status, masa depan, perkembangan, rasa malu, harga diri. Ini disebut attitude self-concept. Lanjut, pembentukan konsep diri. Nah, konsep diri bukan merupakan bawaan sejak lahir. Nah, tetapi terbentuk dan berkembang dari pengalaman hidupnya sejak kecil. Yang pertama dalam keluarga, teman, sekolah, masyarakat, tempat kerja. Merupakan hasil pembelajaran, latihan. Bisa mengalami perubahan. Nah, teori pembentukan konsep diri. Yang pertama ada teori Fleming's Effect, bahwa seseorang mempunyai kecenderungan untuk menjadi apa yang dikatakan atau ditahapkan oleh orang lain kepadanya.
Yang kedua ada teori deceitful selling prophecy, bahwa seseorang cenderung berperilaku sesuai keinginan. Nah, di sini ada menurut teori Johari Window. Bisa kita lihat ya teman-teman. Kontribusi konsep diri terhadap perilaku mempunyai peranan penting dalam menentukan perilaku. Yang pertama, individu. Perilaku individual akan sesuai dengan cara individual memandang dirinya. Lanjut, konsep diri mempunyai peran dalam mempertahankan keselarasan hatinya. Nah, di sini sebagai contoh ya.